Baru-baru ini pernyataan yang dilontarkan oleh Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil menjadi buah bibir. Hal tersebut didasari atas kekecewaannya kepada Kementerian Keuangan yang dinilai tidak berlaku adil terhadap daerah di bawah kepemimpinannya. Namanya kemudian menjadi sorotan publik setelah baru-baru ini dirinya mengeluarkan statement pedas kepada Kementerian Keuangan. Hal tersebut didasari karena ia menganggap bahwa dana bagi hasil produksi minyak yang bersumber dari daerah kekuasaannya senilai 115 miliar rupiah dinilai sangat kecil. Apalagi Kabupaten Meranti masuk dalam daerah penghasil minyak terbanyak untuk dalam negeri. Namun fakta di lapangan, kabupaten ini memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Sebagai informasi, dana bagi hasil yang dipermasalahkan Bupati periode 2021 hingga 2024 ini merupakan hasil dari eksplorasi migas yang merupakan komoditi utama di kabupaten ini. Bukan hal yang mengherankan jika sang Bupati mencak-mencak daerahnya berkontribusi dalam produksi minyak sebanyak 8.500 barel per hari. Belum termasuk gas bumi yang mencapai 12 juta kubik kaki per harinya. Itu pun belum termasuk komoditi hasil bumi seperti kelapa, karet, dan pinang yang juga menunjang ekonomi kabupaten ini. Dalam aturan yang berlaku, pemerintah pusat berhak atas 85% keuntungan dari hasil eksplorasi minyak, sedangkan 15% sisanya dibagikan pada daerah penghasil. Lain cerita, bila berkaitan dengan gas, pemerintah pusat akan mengambil bagian 70%. Sisanya 30% akan diraup oleh pemerintah daerah setempat. Namun kekecewaannya atas bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dipimpinnya tak berhenti sampai di situ. Saking geramnya, beliau sampai mengeluarkan pernyataan kalau pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu. Ia juga memberi opsi agar Indonesia menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. Pernyataannya di ajang Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah 9 November lalu ini tak pelak menuai pro kontra, baik itu di kalangan elit pemerintahan hingga tingkat netizen se-Indonesia Raya. Terutama pihak Kementerian Keuangan yang seolah membela diri. Mereka dengan lantang mengutarakan bahwa kemampuan penyerapan belanja daerah Meranti masih sangat minim, dengan realisasi anggaran sebesar 63%. Padahal pemerintah pusat melalui kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini telah membayar 105% dana bagi hasil yang diributkan Adil tadi. Kelebihan tersebut terkait dengan harga minyak yang fluktuatif tahun ini. Di lain kesempatan, pihak Kementerian Keuangan juga menyinggung Adil adalah seorang kepala daerah yang tak paham dengan daerah yang dipimpin. Mereka membuka data bahwa pusat memberikan sekitar 870 miliar rupiah dari yang seharusnya hanya 400 miliar rupiah. Namun yang paling menarik perhatian justru datang dari Kemendagri sebagai induk dari semua pemerintah daerah. Tak lama berselang setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang kegaduhan tersebut, Mendagri Tito Karnavian memanggilnya untuk datang ke kantor Kemendagri untuk menyampaikan teguran keras kepada Muhammad Adil karena dinilai tidak beretika baik dalam menghadapi sebuah persoalan. Tapi itu tidak membuat Adil tersudut. Di kalangan netizen banyak yang memuji tindakannya sebagai kepala daerah yang berani menentang pusat. Ia ditafsirkan sebagai spesies kepala daerah yang langka karena memperjuangkan hak daerahnya di tengah otoriternya pemerintah pusat. Semakin menggaungnya peristiwa ini, semakin pula membuat publik penasaran tentang siapa pria yang satu ini. Sebelum terjun di panggung politik nasional, pria asal Riau kelahiran 18 April 1972 ini terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2007. Sementara untuk gelar magisternya didapatkan di kampus yang sama pada tahun 2022 baru-baru ini. Karirnya di dunia politik dimulai ketika berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2009 hingga 2014. Kemudian pada pemilihan selanjutnya, berbekal pengalaman yang ia miliki, satu kursi di DPRD Provinsi Riau pun berhasil ia duduki di bawah bendera Partai Hanura. Jenjang karirnya semakin moncer tatkala pemilihan anggota legislatif untuk periode 2019 hingga 2024 digelar. Namanya kembali terpilih untuk duduk di Dewan Kehormatan mewakili aspirasi masyarakat Riau lewat partai pengusungnya PKB. Namun untuk periode keduanya di DPRD Provinsi Riau hanya berjalan setahun. Soalnya nih mantan Ketua Forki Kabupaten Kepulauan Meranti ini maju dalam Pilkada Kabupaten Meranti. Keputusannya pun kemudian berbuah manis. Setelah hasil akhir dari pemungutan suara, ia berhasil keluar sebagai bupati terpilih, mengungguli dua lawan politiknya. Akan tetapi bagaimanapun buntut persoalan dari bagi-bagi hasil yang dinilai kecil, tetap saja
Orang nomor 1 di Kabupaten Meranti ini memiliki nominal kekayaan yang fantastis. Berdasarkan laporan LHKPN-nya per Maret 2022, total kekayaannya mencapai 4,7 miliar rupiah. Dalam rincian LHKPN-nya tersebut, terdapat 3 buah sepeda motor Honda yang tipenya sendiri tidak diketahui pasti, dengan total nilai 29 juta rupiah. Dan 1 unit motor dari Kawasaki senilai 25 juta rupiah. Selain itu, untuk kendaraan roda 4-nya sendiri, Honda Brio rilisan tahun 2015, menjadi satu-satunya mobil yang menjadi koleksi pribadinya. Mobil yang dilaporkan bernilai 120 juta rupiah ini merupakan satu-satunya kendaraan roda 4 yang dimiliki oleh Adil. Investasi dengan jumlah menggiurkan lebih banyak dialokasikan untuk membeli puluhan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota. Bahkan nilainya mencapai 4,3 miliar rupiah lebih. Sementara untuk sisa hartanya sendiri, berupa kas dan setara kas dengan total 244 juta rupiah lebih.